Dan saya dari Kediri ini menelusuri kembali jejak-jejak Mataram kuno yang dari sumbernya di sini gitu. Karena dari Kediri kan hanya penerus gitu ya. Tapi dari sinilah sumber-sumber kejayaan Kediri di masa lalu. Jadi kita ditemani Bapak Novanto dan juga Mas Ken Laras Nawanto dan Mas Ken Laras dari Lorong Pintu Angin. Ini sangat berterima kasih. Akhirnya Kandangan TV bisa menelusuri jejak-jejak luhur di Kediri sampai di Mataram kuno sebagai sumber dari Kediri di masa lalu. Pusat peradaban dunia. Abad 8 ya? Oh iya. Peradabannya di sini. Kalau di Kediri kan bergeser ke sana setelah abad 9 mungkin. 10. Abad 10. 10 sampai 15 dipastikan. Iya. 9 masih ada di sini. Betul. Karena nanti geser ke Jawa Timur 929 ke Jawa Timur. Iya. Sampai abad 15 dipastikan kejayaan peradaban Jawa Timur. Iya. Oke, terima kasih Pak Novanto, Mas Ken Laras, Lorong Pintu Angin. Oke. Rahayu. Kasihan anak-anak di bawah. Iya. Ayo ke gua aja langsung. Ya, kita ke gua. Ke gua. Itu stupa budanya itu. Ya itu Pak yang terus dari jauh aja Pak, dari jauh Pak. Sebentar. Stupanya. Belum, masih proses penelitian. Itu lebih mengindikasikan lebih ke susun coba dulu ya, Kak. Itu susun coba dulu untuk mencari bentuk stupa aslinya. Sebenarnya kita bisa membuat bentuk stupa itu, tapi kita ada undang-undang tadi harus menunjukkan struktur asli. Kita tahu berapa diameter stupa itu, kita harus menunjukkan tadi struktur aslinya. Jadi kan Pak hanya sebatas analisa doang. Tidak boleh hanya merekonstruksi berdasarkan ilustrasi itu. Ada stupa adalah jejak-jejak adanya Buddha. Itu Candi Ijo, itu yang Buddha sana itu Candi Ijo. Itu besar juga, itu terbesar di sekitar Prambanan ujung itu. Lurus terus saya, di puncak bukit ada hitam. Nah, seperti itu loh, sana itu loh. Kelihatan Pak. Sana. Apa anten itu? Oh itu yang sebelah kiri, Jati, sebelah kirinya Jati. Lurus pokoknya ikutin lurus sana itu. Itu yang kelihatan muncul itu kan? Iya, yang hitam itu. Oh itu. Di puncak bukit itu Pak? Iya, itu besar itu. Itu besar. Tapi kok gak terkenal ya? Makanya banyak yang gak terkenal Pak. Prambanan itu yang terkenal hanya Prambanan aja, padahal banyak. Kalau wisata budaya, wisata religi ya di sana. Adalah kolam pembandian untuk putra dan ini untuk putri. Makanya dia pendek-pendek. Dan itu di sisi sebelah sana itu adalah ruang kaputren ya, Lur. Kamar-kamar dari putri. Jadi kita nggak ke sana, ini sudah jauh karena 16 hektar lokasinya dan itu adalah lokasi stupa. Bukan yang sebenarnya sih. Mandinya mau siang, masa mas siang. Tapi enggak apa-apa kalau mandi. Maksudnya enggak terbuka gitu, maksudnya enggak. Malam itu ada yang ke sini enggak, Pak? Ada juga, tapi izin kalau malam izin. Coba sebentar, Pak. Iya. Tadi kita yang di pembakaran. Iya. Kalau ini kolam penampungan ada yang itu, yang kayak setengah lingkaran itu. Iya. Kayak mungkin timbanya. Iya. Kalau yang di dekat pembakaran itu tangga. Maka tadi saya bicara jelas untuk menganalisis apakah ini kolam, apakah ruangan. Itu. Ini yang menjadi kita logika aja ya. Iya. Nanti monggo jenengan untuk menarik kesimpulannya, monggo saya hanya menunjukkan beberapa fakta bagaimana bentuk kolam itu sistemnya seperti apa kan itu. Kan enggak tangga ini. Iya, ke betul. bawahnya. Jadi sumuran untuk lokasi menimba itu ya. Betul. Dan untuk stupa itu Pak yang di sana itu memang lokasinya di situ atau gimana? Belum bisa dipastikan kan, sekali lagi untuk menentukan lokasinya tentu harus mencari pondasinya dulu Pak. Oh gitu ya. Enggak mungkin nanti harus ketemu yang bagian bawahnya kan gitu. Kita harus menggali. Yang menjadi bukti adalah itu. Jadi itu masih apa namanya tadi Pak? Susun coba. Struktur susun coba ya. Betul. Jadi untuk lokasinya belum diketahui. Jadi bayangkan kalau posisi itu enggak logis juga. Iya. Nah ini apa Pak? Sama ini yang pemandian. Pemandian biasa ya? Iya, tapi kan ini itu yang di komplek Hindu Pak. Iya. Di komplek Hindu ini. Di komplek masih keluarga intinya. Oh, di keluarga raja ya? Iya, keluarga inti tentu jangan tahu keluarga inti itu hanya raja, permaisuri dan putranya dari permaisuri. Iya. Itu keluarga intinya.
seluas ini ya lur, kompleks keraton yang masih terlihat jelas semua ini ya. yang sudah berusia 1200 tahun. Ayo. Ini belum semua nih ya bro ya. Belum, ini masih sebagai kecil. Ada. Kita baru di kompleks istananya. Apakah tempat ibadah yang sakral itu bukan hanya Prambanan? Saya tunjukkan yang Candi Ijo itu besar. Candi Ijo Linggayuninya luar biasa. Besar. Kalau ke Candi Ijo. Mas nanti kita ke sana ya? Iya, ke sana. Kan yang deket apa tadi? Paling 15 menit Ya, sampai nanti ke sana. Iya, artinya harapannya ke sana. Karena nanti di Panjenengan bisa rasakan sendiri bagaimana kekuatan yang ada di Candi Ijo. Terus Linggayuni besar, luar biasa. Oke. Detailnya luar biasa. Ke gua. Ya. Dan kita menuju goa ya lur. Goa itu difungsikan untuk apa pak? Tempat semedi. Oh tempat semedi raja ya? Betul, meditasi atau pendekatan. Ya, iya. Kita ke goa ya lur. Kita cut dulu ini. Saya belum sampaikan itu yang tentu saya kan hanya menyampaikan berubah fungsi. Iya, iya. Latar belakangnya kan banyak sebenarnya kalau diungkap. Iya. Perang itu. Iya. Ada cuma kan sejarah nggak akan sedetail itu. Iya. Karena untuk mengubah sesuatu itu jelas ada. Betul, karena ada apa ya? Tidak pasti sesederhana. intrik, konflik itu Betul. pasti ada. Politik itu ada sejak dulu kan itu. Cuma kadang politik itu kadang tidak bisa karena ya mungkin referensinya yang kurang mendukung kan. Iya. Tapi kalau kita bicara sejarah harus bicara tentang prasasti. Ya betul. Otentiknya. Jadi bukti-bukti yang Ya. tertulis yang bisa dibaca itu ya. Tapi kan kita bisa lagi kita menganalisa suatu kejadian. Kenapa tadi bapaknya bilang ada konflik di situ? Kalau tidak ada latar belakang konflik dan politik, kenapa harus membangun di sini istananya? Iya betul. Yang ini sudah sebuah bangunan tempat belajar agama Buddha. Kenapa nggak pilih di tempat yang lebih bawah Atau lebih di tempat luas, lain kan segalanya gitu ya. itu. Tapi ya kita analisis kan itu. Iya. Oh ini guanya ya. Betul. Dan menarik Oke lur, sekali, kita masuk ke gua tempat meditasi para gua raja. Ini juga menariknya adalah ini adalah struktur bangunan yang murni dipahat. Dipahat ya, artinya bukan disusun ya. Iya. Kalau disusun kan seperti ini disusun, Ya. dia menata. Kalau ini bukit batu dipahat membentuk sebuah struktur gua. Jadi tingkat kesulitannya lebih berat karena dia harus berimajinasi tangga di mana. Kan dulu bukit, jangan bayangkan ini dulu bukit batu. Dia akan mengimajinasi tangga di sana. Kan titiknya harus tepat karena kontur bukit itu tidak rata ya. Iya betul. Mana yang perlu dilubangi, mana yang perlu kalau salah titiknya bahaya itu. Iya. Yang itu perempuan yang laki itu di atas. Meditasi perempuan. Iya, Ayo kita ke sana dulu, boleh monggo. Mas. Yang dulu tidak sesederhana ini ya. Ya. Pasti bentuknya lebih tertata dan bagus. Pastilah. Iya. Megah sekali karena banyak potong-potong betul-betul yang patah-patah di mana-mana. Itu dulu mungkin sudah pernah ditambang kali ya. Yang Iya. di atasnya itu ya. Iya, karena lebih mudah daripada harus menggali bukit itu, mendingan dia potong-potong kan ini banyak kejadian Iya, iya. dia hanya motong-motong benteng. Dan dulu pasti juga ya serambinya karena ada lantai di sini. Sekarang lantai ini juga bentuknya enggak rata. Karena mungkin faktor manusia dia bukan satu titik kerusakan, dia akan diperparah oleh hujan. Diperparah oleh suasana. Itu sesajian, Pak, sesaji atau Pak? Betul, lebih dengan itu sajian dan dulu juga ada ini tertutup ya, ada pintu kayunya ya. Oh iya iya. Artinya kenapa enggak luas karena hanya satu orang. Ada tutup Pak. Ada pintunya ya. Nah, artinya kan tutup pati geni karena pati geni itu apa ya? Karena itu fokus dan konsentrasi dan itu juga bukan jendela ya. Itu lebih ke sirkulasi udara ya. Bukan jendela untuk penerangan enggak, tapi lebih ke sirkulasi. Kan sekali lagi orang semedi tentu harus ada sirkulasi udaranya. Iya iya. Naik ke sini. Mana? Lewat sini? Boleh mau. Luar biasa lur. Enggak mungkin ting jual gini kan itu. Iya iya. Cuma akan jatuh. Ini seperti kan ada bentuk-bentuk. Betul, ada betul-betul Iya. kelihatan ya. Ada Iya, iya. betul-betul artinya dulu pasti ada estetika struktur yang di atasnya Iya betul. buat tinggal. Ini ada struktur. Nah, ini. Kita juga nggak tahu nih, ini dulu apa? Kayak dinding itu situ. Iya iya.
kelihatannya sekali ini kompleks sekali seharusnya dulu ya. Ada bekas-bekas. Kalau menurut saya ini juga goa kalau menurut saya ini. Dulunya? Nah, Oh ini goa ya Mas ya? bisa. Tapi runtuh mungkin ya? Ya. Ini jadi satu ke sana ini. Iya. Oh berarti ini dulu goa Mas ya? Ruangan lah. Ruangan. Tapi Atau enggak, kalau enggak ruangan bisa juga nanti ke altar. Artinya nih, ada prosesi prasemedinya. oh gitu ya? Ritual prasemedi ya. Oh Itu. gitu ya? Saya lebih mengindikasikan itu. Gitu. Dan ini Jadi dulu katakanlah yang sebelah upacara dulu lah di sini baru sana, iya, masuk betul, ke ruang betul, semedi betul. itu ya? Saya lebih Iya, itu iya, ya. iya. Dan kita ini Nah, ada dindingnya rata. Gini Pak, kalau ini gua saya kurang begitu karena ketinggian dinding ini Pak. Kalau untuk struktur gua terlalu tinggi. Yang sebelah sini. Saya lebih ke kayak panggung tadi, tapi untuk prosesi upacara. Dan ini saya juga nggak tahu itu apakah rusak karena alam atau dulu juga karena ada air yang di situ. Dan di sini ada tampungan air juga ya? Ini kolam pemandian. Oh sebenarnya ini kolam pemandian? Betul. Ini yang digunakan raja di saat mau melakukan semedi dia akan bersuci. Penyucian. Betul. Oh, tempat karena penyucian ini airnya ya? suci Pak. Ini beda dengan di kolam pemandian ya. Ada unsur pembedanya. Kebetulan airnya penuh sehingga kita nggak bisa melihat adanya stupa kecil di lantai di dasar kolam ada stupanya. Kemudian di pojok 1, 2, 3, 4 ada tempat kayak seperti arca yang bentuk gini. Artinya air di sini mungkin nanti akan disucikan dengan unsur-unsur itu. Karena fungsi airnya adalah untuk mensucikan raja di saat mau semedi. Gitu. Dalam ini Pak? Paling sekitar 4 meteran ya. Wih 4 meter? Iya. Oh lagi Malah nggak kelihatan karena Iya. stupa itu naiknya sekitar berapa? 60 sampai 70 cm ketinggian stupa di bawah itu. Iya. Ambil tetek dulu. Iya. Ini puncaknya ini. Pak, yang sebelah sini ada bawah itu yang ngerahu Plempoh itu ada. Kalau di Plempoh itu kedalaman 11 meter Pak soalnya. Oh iya. Karena saya dulu pernah apa ya? Dulu pernah bikin sumur itu di 11 meter ketemu kayak bekas benteng. 11 meter itu Pak ya? Iya, cuma yang bawahnya bawah selatan rumah dia bikin sumur lagi ketemu juga dengan kedalaman sama. Kalau dari garis lurus nyambung. Pasti lapor ya Pak? Enggak juga Pak, jarang dilaporkan. Landu gunting ada peninggalannya Pak sebenarnya. Terus marangan mas kabeh. Iya, artinya kemegahan. Ini hanya keratonnya ada, kalau kita lacak ke bawah enggak bisa dibayangkan. Yes piye sih Pak? Kemegahannya. Kalau dibandingkan ini kan Jakarta loh Pak. Iya. Ini dulu kalau boleh dibilang Istana Presiden. Nah, iya. Betul. Jakarta, bayangkan. Ya, Istana Presiden bawah-bawah yang kayak Marangan dari sana itu kan ibu kota negaranya kan itu. Jakartanya kan itu. Di situ ada semua departemen, di Ya, situ artinya ada. struktur tidak terbatas sampai sini kalau kita mau ekskavasi, cuma kendalanya adalah Yes, sudah nggak mungkin lah karena menjadi pemukiman. Untuk merelokasi itu kan sulit Pak. betul. Karena juga mengerjakannya aja masih pusing kan gitu aja. Iya. Mungkin prioritasnya adalah bagaimana mengembalikan bentuk keraton Adipoko itu dulu mungkin. Iya. Kalau ini selesai mungkin bisa juga nanti mengarah ke sisi lebih luarnya. Karena itu Iya. proses kan itu, proses. Jadi Tapi kan masih butuh entah waktu kapan lah. tapi akan sampai tapi nggak tahu kapannya kan itu. Iya. Karena penelitian akan berkembang terus. Jadi nggak mungkin. Ya kayak jalan tadi kan harus dilacak nanti jalannya kemana kan Iya. masih kepotong juga tuh tadi. Ada di. mana? Udah sana. Mungkin turun. Turun. Sudah nongkrong di sana di bawah. Sudah kita ini ya Lur, sudah untuk turun ke bawah. Semoga Kandangan TV puas dengan keadaan Keraton Boko yang awalnya itu adalah wihara dari Rakai Panangkaran. Betul, eranya Rakyat Panangkaran. Mengundurkan diri jadi raja, kemudian mendirikan biksu di sini, mendirikan wihara Bayagiri sebenarnya namanya.
terus beralih fungsi ketika ada Rakai Walaing Kumbayoni, kemudian bla 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 bla, pindahlah Empu Sendok Jawa Timur. Oh gitu ya. Sampai pada akhirnya Empu Sendok pindah ke Jawa Timur ya, betul. Jadi rangkaian Empu Sendok di Jawa Timur adalah berangkat dari sini ya, Lur. Iya betul, hanya Empu Sendok lah yang memindahkan pusat pemerintahan Mataram kuno ke Jawa Timur. Nggih. Walaupun nanti dia mendirikan dinasti baru yang bernama dinasti Isana. Nggih. Gitu. Nanti sampai di eranya Dharma Wangsa Teguh itu kan. Sampai Erlangga. Karena setelah Dharma Wangsa Teguh udah muncul Erlangga. Nggih. Erlangga nanti juga berkata lagi kejayaan Kediri. Nggih. Dan saya dari Kediri ini menelusuri kembali jejak-jejak Mataram kuno yang dari sumbernya di sini gitu. Karena dari Kediri kan hanya penerus gitu ya. Betul. Tapi dari sinilah sumber-sumber kejayaan Kediri di masa lalu. Jadi kita ditemani Bapak Novanto dan juga Mas Ken Laras Nawanto dan Mas Ken Laras dari Lorong Pintu Angin. Ini sangat berterima kasih. Akhirnya Kandangan TV bisa menelusuri jejak-jejak luhur di Kediri sampai di Mataram kuno sebagai sumber dari Kediri di masa lalu. Pusat peradaban dunia. Abad 8 ya. Oh iya. Peradabannya di sini. Betul. Kalau di Kediri kan bergeser ke sana setelah abad 9 mungkin. 10. Abad 10. 10 sampai 15 dipastikan. Iya. Karena, 9 masih ada di sini. Betul. Karena nanti geser ke Jawa Timur 929 ke Empu Sendok ke Jawa Timur. Nggih. Ya, sampai abad 15 dipastikan kejayaan peradaban Jawa Timur. Nggih. Oke, terima kasih Pak Navanto, Mas Ken Laras, Lorong Pintu Angin. Oke. Rahayu.